Allah itu ibu. Kalau ibu melakukan satu amal, kok ibu sembunyikan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibu melakukan amal dilihat orang lain, walaupun niatnya untuk menjadi sebuah teladan. Karena apa? Menutupi amal itu lebih disenangi oleh Allah. Dan ibu harus paham, melakukan ibadah karena manusia itu riya, meninggalkan ibadah karena manusia itu juga riya. Contoh, ibu pingin sholat, ibu pingin itikaf. Ya, Masjid Darussalam gede. Ibu memilih tempat insya Allah yang di pojok sana sepi dari orang. Saya memilih di sana aja itikafnya. Toh diperbolehkan oleh panitia. Jalan pelan-pelan, tengah malam. Ternyata ketika sudah sampai di pojok, karena lampunya gelap, ibu bangun, ibu hidupkan flashlightnya. Ternyata sudah berjejer orang itikaf. Lebih dulu daripada ibu. Ibu tidak boleh mengatakan, ya sudahlah, nggak jadilah saya itikaf. Ternyata banyak orang yang tahu, meninggalkan ibadah karena manusia itu juga riya, melakukan ibadah karena manusia itu juga riya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara ibu-ibu yang sedang merasa kecewa, tolong lihat di rumah sakit. Ada orang yang mereka sedang berjibaku dengan penyakit yang mereka derita. Dan bisa jadi apa yang ibu lakukan hari ini ketika duduk di masjid untuk mendengarkan ilmu menjadi satu mimpi yang sangat indah bagi mereka yang di rumah sakit. Kalau ada di antara ibu-ibu yang merasa hidupnya itu mengecewakan, maka lihatlah di antara teman-teman kita yang mereka suaminya menanggung hutang yang begitu besar. Sampai akhirnya sang istri pun merasakan beratnya psikis dan kejiwaannya untuk sama-sama memikul hutang yang dimiliki oleh suaminya. Dan bisa jadi apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah mimpi kecil untuk mereka. Bisa duduk sambil mendengarkan kajian. Kalau ada di antara ibu yang sedang mengeluh, perhatikan, ada di antara ibu-ibu yang hari ini mereka mungkin menjadi gojek. Lalu mereka pindah dari satu rumah ke rumah, hanya mengantarkan makanan yang mungkin makanan itu tidak pernah bisa mereka beli. Tetapi mereka tetap mensyukuri kehidupan mereka. Disitulah kita paham betul. Kita selalu punya alasan untuk bersyukur kepada Allah kalau kita menggunakan mata penglihatan kita untuk melihat orang di sekitar kita. Allah itu merupakan zat yang tidak pernah kehabisan memberikan alasan kepada orang beriman untuk bersyukur. Makanya ketika Allah tidak pernah kehabisan materi, memberikan pelajaran kepada saya, kepada ibu untuk bersyukur kepada Allah, kok kita masih sempat tidak bersyukur? Maka betul-betul disitulah kita mendapati apa yang Allah ancamkan itu betul-betul Allah realisasikan. Yaitu adalah ketika kita mengkufuri nikmat, maka sesungguhnya Allah memberikan adab yang pedih untuk kita. Orang yang beriman itu simpel. Orang beriman bukan hanya pandai di dalam sholat. Orang yang beriman bukan hanya pandai di dalam puasanya. Orang yang beriman itu bukan hanya syar'i ketika dia menutup aurat. Tapi termasuk orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap apapun kondisi dan keadaan. Marilah kita mencontoh salah satu contoh terbaik di dalam hamba yang bersyukur kepada Allah, yaitu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak hanya melihat istana baru menjadikan beliau bersyukur. Beliau tidak perlu menunggu melihat tentaranya yang begitu berlimpah, ratusan ribu tentara yang siap membela beliau, barulah beliau bersyukur. Tidak. Cukup Nabi Sulaiman melihat semut ketika menyelamatkan diri mereka dari injakan pasukan Nabi Sulaiman, sudah cukup menjadikan Nabi Sulaiman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa menata kehidupan kita. Karena hidup itu banyak penyakitnya. Penyakit fisiknya, penyakit psikisnya, dari interaksi kita, dari buruknya interaksi yang kita peroleh dan kita dapatkan. Dan ketika kita sadar hidup ini banyak penyakitnya, maka sesungguhnya tidak ada obat dari penyakit pada kehidupan yang kita hadapi, kecuali obatnya salah satunya menjadikan hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Suami kita itu insya Allah baik. Yang tidak baik itu cara kita melihat suami kita yang kurang bersyukur kepada Allah. Istri kita itu insya Allah baik.
Yang tidak baik itu adalah cara kita melihat istri kita ketika tidak melihat kebaikan menjadikan kita bersyukur. Makanya ada sebuah perenungan bagi saya. Ada sebuah perenungan yang membuat kita selalu bisa bersyukur atas kondisi apapun keluarga yang kita miliki. Kalau sesungguhnya ibu-ibu sedang merasakan berat dengan suaminya, ibu harus ingat, ada perempuan yang jauh lebih mulia daripada ibu. Tapi dikirimkan laki-laki yang paling buruk di atas muka bumi ini. Siapa itu? Asia bersama dengan Fir'aun. Kita tahu ya, suami kita mungkin tidak sehebat Rasulullah. Suami kita mungkin tidak sesunnah Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Tapi suami kita juga tidak sejelek Fir'aun. Karena sesungguhnya kualitas suami kita hari ini ya lebih baik daripada Fir'aun. Sama pula untuk suami. Suami ini kalau merasakan ada sesuatu yang mengesalkan, mengecewakan dari istrinya, dia juga harus berpikir, sesungguhnya ada laki-laki yang jauh lebih baik daripada kita, seorang suami hari ini, tapi dikirimkan dengan perempuan yang jauh lebih buruk daripada istri kita hari ini, yaitu adalah Nuh dan Lut, yang Allah kirimkan perempuan yang jauh lebih buruk daripada perempuan hari ini ketika mereka berdua kufur kepada Allah. Selalu ada alasan bersyukur kepada Allah. Semoga kita tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita tentunya paham. Kita melihat umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya 79, berarti sudah 44. Perjalanan waktu yang saya lalui. Ibu-ibu mungkin ada yang sudah 50, mungkin ada yang sudah 74, ada yang sudah 80. Ya. Maka sesungguhnya kita memberikan makna kehidupan itu bukan bagaimana kita menjalani kehidupan lagi. Tapi kita memberikan makna pada kehidupan itu adalah bagaimana kita menjalani sisa kehidupan kita. Karena bisa jadi sisa kehidupan kita tidak sepanjang waktu yang telah kita habiskan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau ada di antara ibu-ibu yang umurnya sudah 40, bisa jadi jatah sisa waktunya itu lebih sedikit daripada jatah waktu yang sudah dilalui ketika sampai umur 40. Kalau ada di antara ibu-ibu yang umurnya 35, maka bisa jadi sisa waktu yang ibu miliki jauh lebih sedikit daripada waktu yang telah kita jalani selama 35 tahun. Dan itu membuat kita merenung bahwasanya kita ini tidak lagi tepat mengatakan bagaimana menjalani kehidupan. Tapi yang lebih tepat adalah bagaimana kita menjalani sisa kehidupan kita. Karena sesungguhnya waktu yang Allah berikan kepada kita sudah tidak sepanjang waktu yang kita habiskan dalam perjalanan hidup. Sepakat di sini? Sepakat. Makanya kita dengan kematian itu merupakan batasannya begitu tipis. Antara kita dengan garis ajal itu hanyalah ditutupi dengan selembar kain yang berkibar-kibar. Dan kita tidak tahu kapan akan melewati lembaran kain yang tipis antara kehidupan dan ajal kita. Karena saking tipisnya. Karena anginnya ini, karena kainnya itu begitu tipis dan berkibar-kibar. Banyak di antara kita memakai jilbab di waktu pagi, yang melepaskan jilbabnya orang lain ketika dia telah terhenti detak jantungnya pada jam 10 pagi. Dan akhirnya harus dimandikan dan segera dikafani. Berapa banyak di antara kita yang memakai jam 11 siang, tetapi yang melepaskan jam itu adalah anaknya dengan derai air mata ketika mendapati ibunya telah meninggal dunia. Banyak di antara kita yang memasukkan kunci motor di waktu jam 1 siang, tetapi yang melepaskan kunci motor itu adalah tetangganya ketika dia jatuh di pinggir jalan. Ada banyak orang yang mereka memasukkan kunci mobil di waktu sore, dan ternyata yang mencabut kunci mobilnya itu adalah suaminya ketika menjemputnya dalam kondisi dia sudah tergeletak tidak berdaya di mobilnya. Kita tidak pernah tahu. Makanya ketika kita mengetahui bahwasanya kita dengan ajal hanyalah ditutup dengan selembar kain yang begitu tipis, yang itu pun diterbangkan oleh angin, maka sesungguhnya disinilah kita harus paham. Kita harus hidup bukan hanya di babak pertama, tapi kita harus hidup di babak yang kedua dengan kondisi yang selamat. Inilah nikmatnya ketika kita memiliki konsep keimanan. Konsep keimanan kita yaitu adalah iman kepada hari akhir. Ada kehidupan babak kedua setelah babak pertama ketika kita di dunia. Saya tidak bisa membayangkan orang PKI, komunis, ateis, agnostik ya.
Ketika mereka tidak mengimani kehidupan berikutnya, bagaimana beratnya mereka menjalani kehidupan kalau kehidupan mereka itu banyak masalah. Ada orang komunis misalkan, PKI, tidak percaya hari akhir. Lalu kehidupannya dia didolimin orang. Kapan dia akan memberi, kapan dia punya harapan untuk mendapatkan keadilan kalau di dunia itu hanyalah satu-satunya kehidupan. Saya tidak bisa membayangkan orang ateis gitu, ketika mereka tidak percaya hari kehidupan setelah kehidupan di dunia. Kalau mereka mendapatkan sakit, lalu sakit itu menggerogoti diri mereka pada separuh hidup mereka, maka sesungguhnya kita nanti akan melihat mereka. Lah kapan mereka merasakan tersenyum dan bahagia kalau separuh hidupnya digerogoti dengan penyakit? Tapi itulah Islam, iman. Iman itu mendidik kita bahwasanya kita ini kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan punya dua babak. Ada babak di dunia, babak pertama, ada babak yang kedua. Apa yang tidak kita dapatkan babak satu, masih ada babak dua. Apa yang tidak kita peroleh pada babak pertama, masih ada babak kedua. Apa yang menjadi sebuah kekecewaan kita di babak pertama, ada kegembiraan di babak kedua kalau kita paham ilmunya. Itulah indahnya Islam. Beruntung orang yang telah diberikan kenikmatan anugerah iman dengan benar. Dan celaka serta berantakan mereka yang tidak memiliki anugerah keimanan pada kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita itu senang sekali menjadi hambanya Allah. Karena kita diberikan kesempatan. Di dunia ini gak dapat ada harapan untuk mendapatkan babak yang kedua. Dan babak kedua jauh berbeda dengan babak pertama. Dan babak yang kedua itu tergantung pada apa yang kita lakukan pada babak pertama. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang yang mereka menjadi penduduk surga, mereka rela lelah sebentar di babak pertama. Mereka rela untuk letih di babak pertama. Mereka rela untuk ridho terhadap takdir-takdir pahit yang mereka dapatkan dari Allah. Supaya mereka layak untuk mendapatkan kenikmatan pada babak kedua yang tidak ada akhirnya. Masya Allah. Syukur kita ya Allah telah mendapatkan iman dari orang tua kita. Walaupun kita mendapatkan iman ini dari orang tua kita, tapi inilah warisan paling berharga dari orang tua kita. Semoga kita menjaga betul iman kita hari ini, besok, lusa, dan tidak pernah menukarkan keiman kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Bukan hanya kita beriman kepada hari akhir, bukan hanya ketika kita lagi ngaji di Darussalam, tapi ketika nanti masing-masing dari kita harus merasakan sakratul maut, di mana sakratul maut itu merupakan peristiwa yang paling menegangkan dan paling menyakitkan manusia. Dan peristiwa sakratul maut itu akan datang setan untuk menggoda manusia terakhir kalinya supaya manusia itu murtad dari agama Allah. Kita tetap istiqomah di atas iman. Karena sesungguhnya iman kepada hari akhir itu menjadi harapan yang begitu indah atas ketidakidealan yang kita jumpai dalam kehidupan. Memang Allah itu menjadikan hidup itu tidak ideal. Bukan karena Allah tidak mampu menjadikan kehidupan kita sempurna, Bu. Kecil bagi Allah menjadikan hidup kita sempurna. Kenapa harus ada air kencing? Kenapa harus ada kotoran? Kenapa harus virus? Kenapa ada bakteri? Kenapa ada penyakit? Semuanya itu Allah berikan pada kehidupan di dunia. Supaya manusia tidak betah pada hidup di dunia. Dan bercita-cita pada hidup babak yang kedua. Makanya Rasulullah kan indah betul. Nabi itu kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, caranya Nabi untuk menetralisir hatinya supaya tidak tamak sama dunia itu indah. Ibu-ibu tahu gimana caranya Rasulullah kalau Nabi itu melihat sesuatu yang mengagumkan? Nabi ngasih tahu kepada para sahabat, kalau kalian melihat sesuatu yang membuat kalian kagum dalam urusan dunia, lihat caranya Nabi. Katakan kepada apa yang kalian kagumi, innal aisha aisyul akhirah. Ayo lafadzkan. Innal aisha aisyul akhirah. Bareng-bareng. Innal aisha aisyul akhirah. Artinya apa Ustaz? Kehidupan kami itu kehidupan nanti di akhirat. Jadi Nabi itu sampai menjumpai sesuatu yang indah. Kalau beliau melihat istana yang indah, melihat sesuatu yang indah dalam urusan dunia, cara Nabi menetralisir hatinya, beliau kembalikan ucapannya dengan mengingat akhirat yang menjadi babak kedua dalam kehidupan berikutnya. Inilah indah ketika kita memahami. Iman itu indah sekali.
ketika kita memiliki babak kedua yang menjadi sebuah harapan untuk kita. Kalau ibu sering nangis di rumah atas masalah-masalah yang dijumpai, memang itulah caranya Allah menguji kita, supaya banyak tangisan air mata, supaya kita hanya berharap kepada Allah, dan supaya kita itu terus menanamkan keinginan dan tidak pernah berhenti mimpi kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Kalau ibu tiba-tiba dihadapkan kepada suami yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang ibu bayangkan, dan ibu dulu pikirkan ketika sebelum menikah, membayangkan suaminya kayak pangeran, naik kuda putih, sembari membawa pedang dengan begitu gagah, lalu memberikan kakinya untuk menjadi tumpuan kakian ibu untuk naik kuda, dan ternyata yang datang tidak seindah itu. Memang begitulah cara kerjanya Allah, menguji keimanan kita, supaya kita paham. Dijadikan dunia itu tidak senikmat yang kita bayangkan, supaya kita mampu tidak pernah gagal untuk merasakan nikmatnya kehidupan akhirat yang pasti kita akan datangi. Sebagian orang yang dulu sama kita, Bu, di sini, hari ini mereka telah menghadapkan, hari ini mereka telah mendapati janji-janjinya Allah. Sebagian orang yang mungkin dulu di samping ibu ngaji di sini, dia telah mendapatkan apa yang disampaikan setiap ustadz ketika dia menuntut ilmu. Dan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan waktu untuk kita terus meminta maaf kepada Allah atas keimanan kita yang sempurna, supaya dengan itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam urusan akhirat kita. Ingat ya, selalu ada babak yang kedua. Indahnya ketika kita punya iman kepada hari akhir. Ketika kita sudah mengetahui betapa indahnya kehidupan babak yang kedua untuk kita, nah inilah yang menjadikan kita. Kenapa kita harus mempelajari 175 jalan ke surga? Kenapa kitab ini menjadi pembahasan kita? Karena kitab ini menjelaskan tentang rute apa yang harus kita jalani pada kehidupan supaya kita bisa mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan pada babak yang kedua. Kitab ini menjelaskan tentang ilmunya, menjelaskan tentang prosedurnya, karena sesungguhnya untuk mendapatkan surga itu harus dengan ilmu dan tidak boleh hanya bermodal semangat. Ya, maka kita harus ingat. Yang harus kita ingat adalah perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada kita, Kam min muridil khair lai yusibuh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, belum tentu dia mendapatkan kebaikan itu. Sampai dia tahu bagaimana ilmunya dan bagaimana prosedurnya. Karena untuk mendapatkan surga itu tidak hanya modal dengan kebaikan yang kita lakukan, tanpa kita menggali bagaimana ilmunya. Karena ilmu itu menjadi prosedur pertama supaya kita bisa mendapatkan surga. Tidak setiap orang yang melakukan kebaikan berujung kepada surga. Karena Abu Thalib, kita paham, kebaikannya tidak usah dibandingkan dengan kebaikan kita. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh Abu Thalib, apakah bermuara pada panen yang manis untuk mendapatkan surga? Tidak. Walaupun Abu Thalib itu baik, melakukan kebaikan, membantu Rasulullah, menjadi tameng hidupnya Rasulullah, tapi ketika beliau mengingkari untuk mengucapkan syahadat yang menjadi satu ilmu dan syarat untuk mendapatkan surga, itu syarat yang paling utama adalah iman dengan mengucapkan kalimat syahadah, lalu beliau tolak, kebaikan yang beliau miliki tidak ada artinya di sisi Allah. Nah, ini menjadikan kita paham, masuk surga itu harus pakai ilmu. Masuk surga itu tidak hanya bisa melihat apa yang viral, apa yang trending, lalu kita contoh, lalu kita beranggapan moga-moga ini jalan saya ke surga. Tidak bisa kita. Tidak ada jalan yang mengarahkan kita ke surga kecuali Nabi sudah mengajarkan. Tidak ada perkara yang bisa menyebabkan kita atau menyebabkan manusia dijebloskan ke dalam neraka kecuali Nabi sudah memberikan kewaspadaan kita untuk meninggalkannya. Kewajiban kita belajar. Lalu kita mengamalkan apa yang kita pelajari untuk bisa memudahkan tiket kita mendapatkan ke surga. Kalaulah surganya Allah bisa diraih, didapatkan tanpa ilmu, maka sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kita menuntut ilmu.
Kalaulah surganya Allah dan rahmatnya Allah itu bisa didapatkan tanpa kita harus berilmu, Allah tidak perlu menurunkan kepada kita Al-Quran. Kalaulah nikmatnya surga dengan berbagai macam kenikmatan surgawi yang tidak terbayangkan oleh mata pikiran kita bisa didapatkan dengan tanpa ilmu, Allah tidak mungkin mengutus kepada kita seorang Nabi Muhammad serta para sahabat yang mereka belajar langsung kepada Rasulullah dan mengajarkan agama itu kepada kita sampai hari ini. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Kenapa diutus kepada kita Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat yang jumlahnya 140.000 orang? Kenapa Allah turunkan kepada kita Al-Quran? Kenapa Allah suruh kita wajib bagi kita untuk menuntut ilmu? Dan Allah memberikan sebuah dosa besar. Dosa besar itu bukan hanya kepada mereka yang berzina. Dosa besar itu bukan hanya kepada mereka yang melakukan minum khamr. Tapi dosa besar itu juga diperlakukan oleh Allah, dikenakan oleh Allah kepada mereka yang tidak menuntut ilmu. Karena dosa besar itu dikatakan oleh Allah, abghadur rijal indallah alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah itu bukan hanya pezina semata, bukan hanya peminum khamr, bukan hanya mereka yang membuka aurat, tapi termasuk orang yang mereka sangat dibenci oleh Allah, yaitu adalah mereka yang jahil, bodoh terhadap urusan surga dan urusan akhiratnya. Di situ kita paham. Bermodal semangat tidak cukup. Bermodal, yang penting saya baik, tidak cukup. Harus dengan ilmu. Ilmunya bagaimana? Dipelajari, dibedah satu persatu, sampai akhirnya kita tahu, oh ini jalan ke surga, ini bukan jalan ke surga. Ini Allah ridhoi, ini tidak Allah ridhoi. Dan itulah yang bisa menjadikan kita nanti mendapatkan sebuah tiket menuju kepada rahmatnya Allah. Semoga yang berkumpul di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Semoga yang berkumpul di sini dimudahkan untuk meraih rahmatnya Allah. Sekarang mari kita buka bukunya. Dibuka halaman 43. Kita tentunya harus paham, Ibu. Yang kita harus pahami dan kita harus mengerti, yang menggagalkan kita menuju kepada surga itu banyak. Orang tidak menutup aurat itu salah satu di antara perkara yang menjadikan orang bisa gagal menuju kepada surga. Orang membela homo walaupun dia tidak homo itu juga bisa menggagalkan orang menuju surga. Karena istrinya Nabi Lut itu tidak homo karena dia perempuan, tapi dia memberikan dukungan kepada kaumnya yang mendatangi laki-laki dengan laki-laki, dan istrinya Nabi Lut mendapatkan takaran hukuman yang sama dengan para pelakunya. Karena mendukung kemaksiatan itu di hadapan Allah sama takaran hukumnya dan murkanya Allah kepada orang yang melakukan. Yang menggagalkan kita itu zina, itu juga merupakan perkara yang kita harus paham. Hati-hati terhadap zina. Hari ini lagi musim perselingkuhan. Perselingkuhan kok musim, ya. Yang akhirnya banyak orang menyebabkan terjerumus kepada perbuatan zina. Tapi bukan hanya zina, bukan hanya khamr, bukan hanya homo yang bisa menggagalkan perjalanan manusia menuju kepada surga. Tapi termasuk salah satu di antara perkara yang menggagalkan manusia menuju kepada surga itu adalah ketika hatinya terbiasa untuk riya. Bahwasanya dia beramal bukan ditujukan murni untuk kepada Allah, tapi ketika dia beramal, dia tujukan amal itu kepada manusia, yang harusnya amal itu ditujukan hanya kepada Allah semata. Paham ini namanya riya? Ada riya, ada sum'ah. Ada riya, ada sum'ah. Sum'ah itu sama dengan riya, cuma metodenya berbeda. Sum'ah itu memperdengarkan amal yang kita lakukan kepada manusia supaya mendapatkan pujian dari manusia itu. Pujian manusia itu lebih dia cintai daripada ridhonya Allah. Itu yang namanya sum'ah. Makanya maaf ya kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak riya Ustaz, tapi saya kalau pas macet itu saya baca Quran itu sampai 2 juz Ustaz. Kan saya enggak riya.
Wong ketika saya baca nggak saya perlihatkan ke orang, iya. Tapi kalau kamu menceritakan, lalu kamu maksudnya menceritakan itu supaya mendapatkan pujian, maka itu yang disebut dengan sum'ah. Dan itu sama dengan riya. Sebelum kita bahas lagi, tentunya kita juga harus paham dulu Ibu. Tidak setiap orang yang mereka memperlihatkan amal mereka kepada orang lain itu disebut dengan riya. Makanya kita tidak boleh gampang-gampang untuk menuduh orang riya. Karena memang tidak setiap orang itu ketika memperlihatkan amalnya kepada orang lain itu bisa disebut sebagai perbuatan riya. Karena terpenuhinya sebuah perbuatan sampai disebut perbuatan itu riya ketika memperlihatkan amal itu dengan maksud supaya mendapatkan pujian manusia daripada ridhonya Allah. Itu baru disebut riya. Makanya maaf ya, Ibu tidak bisa gampang-gampang menyebut orang riya. Karena apa? Dosanya orang yang riya itu juga sama. Orang yang menuduh orang itu riya itu juga memiliki dosa. Walaupun dosanya tidak seberat orang yang melakukan riya. Tapi menuduh orang riya itu tidak gampang. Kenapa? Saya dan Ibu tidak pernah diutus menjadi nabi untuk membedah isi hatinya manusia. Jadi maaf ya Bu, kalau tiba-tiba Ibu mendapati ada temannya membuat status, alhamdulillah sudah selesai juz 3 walaupun tidak di bulan Ramadan. Ibu tidak usah mengatakan ini riya, karena kita tidak ngerti. Karena riya itu samar-samar dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan orang yang melakukan riya itu. Dan kita tidak pernah diutus oleh Allah dan ditugaskan oleh Allah untuk meneliti siapa yang riya dan siapa yang tidak riya. Walaupun kita sebagai seorang penuntut ilmu ketika kita sudah ngaji, kalau kita melakukan amal yang paling baik dan yang paling mulia itu menyembunyikan amal kita. Itu yang paling baik. Tapi kalau ada saudara kita ingin memperlihatkan amalnya, tapi bukan maksud untuk mendapatkan pujian, tapi mungkin dia punya maksud untuk memberikan hidayah kepada keluarganya dengan cara dia memperlihatkan amalnya, kita tidak bisa mengatakan itu riya. Karena apa Ibu? Hati-hati kalau sudah nuduh orang riya. Kenapa? Kalau tuduhan itu salah, tuduhan itu akan berbalik kepada kita. Salah memaklumi itu lebih baik daripada salah memvonis. Padahal maaf ya, banyak ibu-ibu, insya Allah nggak di sini lah. Banyak ibu-ibu itu kalau mereka sudah ketemu lalu membicarakan teman-teman ngajinya yang lain. Dia itu kalau ngaji riak banget Mbak. Betul, saya juga ngerasain kayak gitu. Ternyata kita sama gitu. Ini saya nggak bermaksud ngomongin dia ya. Nah itu nyari pembenaran. Padahal itu juga nggak pembenaran. Mosok dia ngaji. Setiap ustadznya nanya dia paling pertama kali jawab. Riak kayak gitu kayak saya gitu loh, nggak pernah jawab. Emang bisa Mbak? Nggak bisa juga. Maka sesungguhnya pembicaraan kita tentang ibadah orang lain itu nggak boleh. Ini bukan hanya ditujukan kepada umum, tapi ini juga ditujukan kepada para ustadz. Maaf ya, banyak di antara kita tanpa kita sadari sering sekali kita menuduh orang itu tidak ikhlas dengan begitu gampang. Lalu dengan begitu mudah mengatakan ustadz ini tidak ikhlas. Pengurus ini tidak ikhlas, pengurus ini riya, pengurus ini tidak ikhlas. Tidak bisa kita mengatakan itu. Karena sekalinya kita berani mengatakan yang semacam itu, kalau ternyata tidak benar, Allah akan menjaga hak orang yang kita jatuhkan dengan penilaian yang salah, dan Allah akan meminta kepada kita kompensasi atas apa yang kita tuduhkan dari saudara kita. Itu yang kita harus paham. Makanya apa? Sudah kalau kita ngeliat ada postingan ibadah seseorang, lagi itikaf @masjid Darussalam, jam 1 malam, menikmati syahdunya menjemput Lailatul Qadar. Udah doain aja, amin, selesai, tutup statusnya. Saya tidak bisa Ustaz, tidak usah ngeliat status. Saya tidak bisa juga, tidak usah punya WhatsApp. Kalau sudah download WhatsApp, download Instagram, itu bukan hanya masalah kuota. Tapi kalau kita sudah install, siapkan perangkat hatinya. Kenapa? Kalau kamu sudah siap berselancar,
Dengan bertemu orang banyak, maka perangkat hatimu tuh harus lebih besar dari jumlah orang yang kamu baca dan kamu perhatikan apa yang mereka kerjakan. Kita tidak bisa memaksa orang sembunyikan amal. Karena memang ada orang yang mereka ketika beramal ada yang mereka perlihatkan, bukan musuh teriak. Bisa jadi mereka perlihatkan itu supaya menjadi hidayah bagi keluarganya. Karena bisa jadi keluarganya memang belum mendapatkan hidayah. Dan kita tidak bisa memaksa itu. Makanya Rasulullah SAW itu pernah ketika Usamah bin Zaid, beliau bertempur. Musuhnya jatuh. Jatuh. Lalu Usamah bin Zaid itu sudah membawa pedang. Musuhnya sudah di bawah. Tinggal menunggu tebasan pedang. Namanya perang. Ketika akan ditebas dengan pedangnya, orang itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid? Beliau tetap ditebas orang itu. Lalu ketika perkara itu terjadi, diketahui oleh baginda Nabi. Usamah, ya Rasulullah, emang betul kamu memegal kepala orang yang bersyahadat? Ya Rasulullah, begini ceritanya. Dia itu tempur sama saya, jatuh. Sudah gak punya daya apa-apa. Pedangnya sudah terlempar. Dan dia tinggal menunggu kematian. Ketika aku akan mengayunkan pedang, baru dia mengucapkan syahadat. Kalaulah memang betul-betul dia jujur mengucapkan syahadat, harusnya mengucapkan syahadat itu sebelum dia jatuh. Betul nggak jawaban dari Usamah? Betul atau tidak Ibu? Nggak usah takut teriak, jawab aja. Betul atau tidak betul? Jawaban Usamah betul atau tidak betul? Tapi perhatikan, apakah Rasulullah membenarkan atau menyalahkan? Rasulullah menyalahkan. Rasulullah mengucapkan satu kalimat yang tidak bisa dijawab oleh Usamah bin Zaid. Walaupun kondisi ketika Usamah sampai membunuh orang tersebut, kondisinya itu memang alasannya itu logik bagi seorang Usamah. Mungkin kalau ibu sama. Bukan hanya ditebas, diuyak-uyak gitu. Sama. Maka kemudian ketika itu Rasulullah menjawab. Pertanyaannya sederhana dan ibu nanti pakai ini untuk dirinya kita. Atasyukka sadruh. Atasyuk sadruh. Kata siapa? Kata Rasulullah. Atasyukka sadruh. Kamu membedah dadanya. Emang kamu tahu bahwasanya niatnya mengucapkan syahadat ingin cari selamat? Emang kamu tahu dadanya wahai Usamah? Maka pada saat itulah Usamah tidak mampu menjawab. Lalu Rasulullah menimpakan kesalahan kepada Usamah dan Usamah harus membayar diat ganti rugi pembunuhan tidak sengaja kepada orang itu. Ini yang harus kita install ke pikiran kita. Kalau kita lagi ngelihat sesuatu, lalu kita ngelihat postingannya, Masya Allah, dia lagi ngaji ditaruh di status. Ngomong, jangan sama dia, sama diri kita. Atasyukka sadruh. Emang saya membedah dadanya bahwasanya dia nempel statusnya di situ tuh adalah niatnya untuk riya? Belum tentu, Bu. Makanya maaf sekali. Kalaupun ada orang yang dia foto di depan Masjidil Haram, saya nggak berani mengatakan itu riya. Demi Allah saya nggak berani. Kenapa? Karena bisa jadi itu ekspresi cintanya orang kepada Masjidil Haram yang mungkin dia tidak melihat Masjidil Haram sesering kita melihat Masjidil Haram ketika kita diberikan umrah berkali-kali. Ya atau tidak? Tidak usah pula kalau kita lihat ada orang yang foto lalu kita mencibir gitu. Karena bisa jadi mungkin itu harapan dia. Fotonya dia biar berkah ada fotonya Masjidil Haram. Kita nggak pernah tahu niat seseorang sebagaimana kita nggak pernah ngerti. Latar belakang keilmuan orang itu beragam. Dan kita tidak bisa untuk mengukur sepatunya orang dengan ukuran sepatu kita. Mungkin ibu yang sudah 17 kali umroh, mungkin ketika lihat Masjidil Haram itu ya sudah biasa. Tidak ingin foto. Kenapa?
Sudah penuh iklotnya dengan foto-foto ketika dia ke Masjidil Haram. Tapi kalau ada orang kampung nabung, Bu, ada tukang ojek yang umroh, ada tukang jualan ayam. Saya pernah ada salah satu peserta umroh saya itu tukang ayam di pasar, Bu, pasar impres. Dia bisa umroh nabung 7 tahun. Ketika ngelihat Masjidil Haram itu nangis. Yang pertama dilakukan manggil saya, Ustadz sini. Saya kira ada yang penting. Apa Mas? Foto Ustadz. Saya kan tidak mengatakan, begini Mas, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak lah. Itu ekspresi rasa cintanya mereka kepada Masjidil Haram. Yang saya ingin sampaikan adalah, kalau kita yang sudah menuntut ilmu, oke lah. Tidak usah banyak-banyak foto, karena lebih baik hubungan kita dengan Allah. Tapi seni memberikan udzur itu penting kepada sesama mukmin. Karena apa? Salah satu dosa yang banyak menyebabkan orang gagal mendapatkan rahmatnya Allah, itu bukan hanya riaknya. Tapi ketika kita rajin menuduh orang riak, itu juga menjadi masalah besar untuk kita. Ya. Jadi kalau ada orang, misalkan saya tanya nih, siapa di antara ibu-ibu yang hafal 25 juz? Ada satu yang ngangkat. Maka yang tidak ngangkat itu tidak usah mengatakan riya itu. Nah, ibu hafal 25 juz enggak? Enggak Ustadz. Nah, dia kan menjawab. Karena tidak setiap orang yang mereka memasang amal perbuatan mereka itu maka dihukumi langsung riya. Kenapa? Tidak setiap orang yang memperlihatkan amal itu riya. Sampai dia menginginkan bahwasanya di balik apa yang dia perlihatkan mendapatkan pujian. Dan yang paling tahu tentang itu hanyalah Allah yang bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan. Makanya tidak usah ngeliatin status. Kalau memang hatimu lagi berat. Tidak usah ngeliatin status. Kalau bad moodmu lagi datang. Kalau kita merasa hari-hari kita lagi keruh hatinya, ya udah uninstall dulu Instagram. Daripada ngeliatin Instagram, makanya kita banyak dosa. Ustadz ini riya. Ustadz ini tidak benar. Apa ini ukhti ini nggak jelas? Apa ini umahat ini nih? Jangan gitu. Paham sampai di sini sebelum kita menjelaskan tentang riya? Saya akan jelaskan satu kisah dari salaf. Ada yang namanya ulama bernama Makhul. Tahu Makhul? Insya Allah tidak tahu. Ulama besar. Sholat, Bu, di masjid jami, masjid besar. Mungkin sebesar Darussalam. Sholat di Allahu Akbar. Sholat duhur, kalau tidak salah sholat asar. Maaf, kalau saya salah antara duhur dan asar. Saya lupa notis apakah duhur atau asar. Sholat Allahu Akbar, di sampingnya orang sholat. Siang-siang. Kelihatan atau tidak kelihatan wajahnya? Kelihatan. Siang kok. Rame atau tidak rame? Rame. Ternyata orang yang sholat di sampingnya Makhul nangis. Tangisannya itu semakin keras. Jangan tanya nangisnya kenapa Ustadz. Dia menjelaskan dalam buku tersebut. Pokoknya nangis. Makhul ketika mendapati bahwasanya orang ini nangis, Makhul lalu mengambil kesimpulan. Nangisnya riya. Sok nangis itu siang-siang. Nangis itu kalau paling afdol malam. Ketika orang tidak ngelihat. Hanya Allah yang ngelihat. Nangis siang-siang. Banyak orang tahu. Nanti orang ngeliatin ke dia. Supaya dia disangka orang yang khusyuk gitu kalau sholat. Tapi Makhul hanya memikirkan dalam hati. Tahu memikirkan dalam hati? Dalam bahasa internasionalnya batin. Ya. Dia itu batin. Nangis itu nanti malam. Udah. Salaman dilihatin orang itu dengan pandangan. Riak banget ya Allah. Dikira subhanallah. Berpisah. Ibu tahu malam pertama setelah kejadian itu. Makhul sholat malam yang biasanya beliau menangis di tengah malam. Hari pertama habis memvonis orang. Tidak ikhlas, riak ketika nangis, Allah tidak berikan kepadanya air mata. Makhul mau nangis.
Nggak bisa nangis. Ya Allah, sebanyak dosa saya. Nggak bisa nangis. Sampai subuh, Makhul gagal menghadirkan air mata. Padahal sepanjang hidupnya kalau beliau sholat malam tidak pernah gagal mengalirkan air mata. Karena Makhul ini ulama besar. Hari pertama sejak kejadian itu Makhul itu berpikir, ya Allah kenapa ini? Setelah itu hari yang kedua. Setelah itu hari yang ketiga. Setelah itu hari yang keempat. Gagal menghadirkan air mata. Sampai 20 hari. Gak nangis-nangis itu Makhul. Nah para ulama itu kan mereka sensitif sama hati, Ibu. Kenapa? Karena mereka tahu harta yang paling berharga untuk mereka itu hati mereka. Sama dengan kita ketika kita sering mengartikan yang paling berharga untuk kita itu ya mobil-mobil mewah kita. Kalau para ulama dulu itu tahu yang paling berharga itu hati. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres pada hatinya, mereka orang yang paling konsen. Ini ada apa dengan hati saya? Loh Makhul tuh mikir, loh sini kenapa mata saya? Dosa apa yang saya lakukan? Kok sampai Allah tidak memberikan kepadaku air mata di tengah malam? Dipikir dosa saya yang mana? Dipikir 1, 2 hari. Diputar harinya. Diputar harinya. Kayak kaset yang diputar kembali. Mungkin kalau kita yang muter, tidak ketemu, Bu, karena banyak banget dosanya. Ini ya dosa ini. Makhul tuh muter lagi. Lu sampai harinya itu bertambah 20 hari, 22 hari, 23 hari, 25 hari, 26 hari. Belum dapat penyebabnya. Pas hari yang ke-30. Sebulan. Tepat ketika dia habis memvonis orang. Memvonis orang riak ketika nangis. Hari yang ke-30 baru Allah kirimkan jawaban. Kenapa Makhul ditahan air matanya oleh Allah. Tiba-tiba Makhul itu malam-malam habis sholat tahajud. Hari yang ke-30 terfikir. Ya Allah, saya pernah nuduh orang riak ketika dia nangis di siang hari pada waktu sholat di masjid Jami. Langsung hari berikutnya Makhul datang ke masjid tersebut. Dia cari orang yang pernah dia lihat 1 bulan yang lalu. Lah para ulama itu dulu kan ingatannya kuat. Lalu dia ingat terus mana itu orang yang nangis itu. Ketemu, Bu. Dan ketika ketemu langsung didekap sama Makhul. Minta maaf. Dan setelah minta maaf. Allah kirimkan kembali air mata yang Allah tahan selama 30 hari. Nangis Makhul. Minta maaf. Saya pernah menuduh kamu riak. Orang itu tersenyum, orang itu yang maafkan. Pisah dari orang tersebut. Makhul malam berikutnya sholat kembali malam. Tumpah air matanya, baru bertakbir, langsung tumpah air matanya. Allah kembalikan kelembutan hatinya setelah dia lembut berprasangka yang baik sama saudaranya. Coba kita hari ini, Bu. Banyak orang yang merasa dirinya ustadz. Ngakimin ustadz lain, tidak ikhlas. Ini bukan karena Rasulullah dia berdakwah. Gampang kamu menyangka orang. Kita ngaji. Lalu ada teman kita ngaji. Lalu menuduh yang ngaji di sini. Alah itu ngajinya bukan mengikuti Rasulullah SAW. Tidak segampang itu Ferguson kamu menyangka orang. Paham di sini Ibu? Jadi akhirnya apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ya kita jaga diri betul untuk tidak sampai kita gampang untuk menuduh orang itu riya. Kalau kita ngelihat, doakan. Dan itu tanda kebersihan hati kita. Kalau dada kita sulit untuk mengatakan bahwasanya dia ikhlas dan dada kita itu menyuruh kita untuk mengatakan dia riya, sudah, mintalah tolong sama Allah. Ya Allah, saya sulit untuk berprasangka yang baik bahwasanya dia tidak riya, tapi urusan dia itu hanya aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Supaya kita paham. Yang menjadi masalah bukan hanya riyaknya, tapi yang menjadi masalah itu menuduh orang riya dengan begitu gampang. Paham sampai di sini, Bu? Nah, untuk ibu yang sudah menuntut ilmu bertahun-tahun dan kelihatan betul ini senior-senior dalam menuntut ilmu, sudah tidak usah memperlihatkan amal. Karena apa? Amal yang disembunyikan jauh lebih baik dan jauh lebih mulia daripada amal yang diperlihatkan.
Makanya akhirnya kita mendapati para ulama salaf mengatakan, ulama salaf itu ulama-ulama terdahulu dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka mengatakan, uktumu hasanataka asyaddu min sayyiatika. Tutup amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutup amal keburukanmu. Kita ini kalau ada sesuatu yang tidak beres kan kita tutupin, ya atau tidak, Bu? Lihat anak SMP ketika baru punya jerawat. Ditutupi pakai tensoplas. Ditutupin malah tambah kelihatan. Karena kenapa? Karena memang fitrahnya orang itu menutupi kekurangan. Lah, kata para ulama salaf dulu adalah kamu tutup amal keburukanmu sebagaimana kamu menutup amal kebaikanmu. Sebagaimana kamu tutup amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutup amal keburukanmu. Lebih baik, Bu, dianggap biasa sama orang tapi dianggap istimewa di hadapan Allah daripada dianggap istimewa di hadapan manusia tetapi justru malah rapuh hati kita di hadapan Allah. Kenapa, Bu? Karena kalau memperlihatkan amal, walaupun tidak setiap orang yang memperlihatkan amal itu riya, ada beberapa hal konsekuensinya. Satu, niatnya menjaga hati jadi lebih berat. Walaupun memang boleh memperlihatkan amal itu dengan tujuan supaya dicontoh orang. Betul, memang betul. Ini kan saya sampaikan untuk ibu-ibu yang ngaji ya. Ini bukan yang tadi. Kalau yang tadi untuk kita berikan udzur sama saudara-saudara kita yang belum paham. Tapi untuk kita, jangan memperlihatkan amal kalau bisa. Kenapa? Konsekuensinya kalau kita memperlihatkan amal itu satu, menjaga niat itu menjadi lebih berat. Karena hati itu terbuat dari gelas kaca yang mudah pecah dan mudah rapuh. Maaf ya, Bu, kita kalau sholat, kalau kita puasa sunnah, apa yang paling berat dari puasa sunnah? Gak ada yang jawab. Udahlah, kita cukupkan kajian kita. Apa yang paling berat dari puasa sunnah? Apa, Bu? Menjaga hawa nafsu. Ya, berat. Tapi menurut saya ada yang apa? Apa yang paling berat, Bu, kalau kita puasa sunnah itu? Yang paling berat bukan makannya. Bukan masalah kita tertarik untuk minum es teh yang berembun gelasnya di jam 1 siang. Bukan. Yang paling berat itu menjaga hatinya, Bu. Kalau ternyata puasa sunnah kita diketahui sama temen. Mbak, soto Betawinya enak, Mbak. Gitu. Nggak makan. Shaim. Ketika ditanya seneng, kalau nggak ditanya sedih. Kok orang nggak nanya ya? Ya kalau saya nggak ditanya kan dia nggak tahu kalau saya puasa. Bukan berarti nanti kalau kita puasa betul-betul puasa nanti kalau ditanya kita bohong. Kok nggak makan? Diet? Nggak boleh bohong. Yang pingin saya soroti, siapa itu yang ketawanya begitu tadi? Yang pingin saya soroti itu adalah ternyata puasa sunnah menjaga niat itu lebih berat ketika amal kita diketahui sama orang. Bukan berarti nanti kalau ditanya, kok nggak makan Ustaz? Ya sebenarnya begini, hidup itu nggak usah jawab kemana-mana. Tapi ternyata disitulah kita paham. Loh, saking begitu rapuhnya gelas kita pada hati kita itu, saking rapuhnya kaca pada hati kita itu, sampai kalau kita tidak ditanya pun kita merasa sedih. Kenapa? Dengan tidak ditanya, orang tidak tahu kalau kita sedang puasa. Yang ingin saya sampaikan adalah begitulah beratnya kalau amal kita diketahui sama orang. Paham sampai di sini, Ibu? Sekali lagi ya, nanti kalau puasa, jujur aja, bismillah puasa, tapi setelah itu minta tolong sama Allah supaya dijaga. Bukan berarti ini juga menjadi alasan tidak puasa. Mbak, kok sekarang kamu jarang puasa? Iya, menjaga hati susah luar biasa. Lebih baik saya makan ikhlas daripada saya puasa tapi tidak ikhlas. Nah ini contoh-contoh semacam ini kalau ditanya gurunya jangan jawab saya ya sebagai gurunya. Itu konsekuensinya kalau kita akhirnya ketahuan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa konsekuensi yang harus kita bayar kalau amal kita itu sudah harus kita perlihatkan sama orang?
Kita harus sadar, kalau amal kita sudah diperlihatkan sama orang, itu antara kita dengan riya itu tipis sekali. Dan kita harus paham, ibu, sebanyak apapun orang memuji ibu, maka sesungguhnya kalau ibu meninggal dunia, berapa lama orang tetap memuji kita dan tetap mengingat kita? Paling kencang 7 hari. Setelah itu mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dan betapa meruginya orang yang mereka bertransaksi amal ibadahnya untuk manusia, di mana manusia itu tidak bisa memberikan reward apapun kecuali hanyalah pujian. Dan itu hanya sepanjang lidahnya. Ya. Yang ketiga, kalau kita akhirnya harus menceritakan amal itu kepada orang, betapa beratnya kita harus menanggung beban untuk menjaga niat sepanjang sisa kehidupan kita. Makanya nutup itu lebih baik. Lebih baik ibu tidak pernah ketahuan sampai juz berapa. Dan dianggap orang tidak membaca Al-Quran itu lebih baik. Tapi maaf ya, ini jangan dijadikan alasan. Karena apa? Perkataan menutupi amal perbuatan kadang-kadang dijadikan alasan sama orang yang tidak pernah berbuat amal. Ya, dia nggak pernah amal, tapi setelah itu mengatakan, ya tidak, setiap amal itu harusnya disembunyikan. Padahal itu alasan dia supaya tidak beramal. Itu juga nggak boleh. Tapi disitulah kita akhirnya tutup amal perbuatan kita. Makanya ibu paham, ada perkataan dari Syekh Ali Adnan Torsah. Syekh Adnan Torsah itu menjelaskan tentang satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu pernah sholat malam bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pernah sholat malam di rumah istrinya Maimunah. Keponakan Maimunah itu namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Keponakan dari Maimunah. Lalu beliau bermalam di rumahnya Maimunah, sholat malam bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malamnya beliau melihat apa yang dilakukan Nabi. Nabi itu melakukan dan menghabiskan malamnya dengan aktivitas semacam ini. 1, pulang dari Masjid Nabawi, beliau langsung pulang ngobrol dengan istrinya sebelum tidur. Jadi Nabi membangun komunikasi sebelum beliau tidur. Beliau mendengarkan apa yang diceritakan oleh Maimunah dari hari yang beliau lalui hari itu. Makanya Rasulullah itu orang yang paling paham tentang istri, dan Rasulullah orang yang paling paham tentang manusia. Karena Rasulullah itu dibimbing langsung oleh Sang Maha Ilmu, yaitu adalah Allah. Nabi ngobrol dengan Maimunah. Makanya maaf ya, makanya kalau habis Isya pulang, langsung pulang itu lebih baik. Makanya maaf, jangan minta jadwal sama Ustadz habis Isya kajian. Kasihan istrinya. Akhirnya dia tidak punya waktu ngobrol dengan suaminya. Rasulullah ngobrol, setelah itu Rasulullah tidur. Awal malam, Rasulullah tidak pernah begadang. Rasulullah tidak menyukai pembicaraan habis Isya. Kana Nabi yakrahul haditsa ba'dal Isya. Nabi itu tidak suka ngobrol habis Isya. Ya, maka beliau setelah ngobrol dengan Maimunah, Ibunda Maimunah menceritakan semua kejadian yang beliau lihat pada hari itu kepada Rasulullah. Rasulullah mendengarkan. Makanya bapak-bapak kalau habis Isya pulang segera dengarkan istrinya, apapun yang diceritakan. Penting atau tidak penting, dengarkan saja. Insya Allah kita selamat. Dan kondisinya akan damai. Maka setelah itu Rasulullah tidur awal malam. Rasulullah bangun tengah malam. Lalu sholat malam. Ibnu Abbas melakukan persis sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah tidak langsung zikir, duduk setelah sholat malam selesai, sholat qiyamul lail tahajudnya selesai. Maka Rasulullah tidak duduk menunggu subuh. Tapi Rasulullah tidur kembali. Sebentar, sekitar 40-50 menit menunggu adzan subuh sebelum akhirnya beliau pergi ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat. Syekh Adnan Torsah di dalam kitab Mada Yuhibbullah wa Rasuluhu, Syekh Adnan Torsah berkata, kenapa Rasulullah membagi malamnya menjadi 3? Tidur, sholat, tidur lagi. Salah satunya adalah ada 2 alasan. Pertama, karena Nabi mengikuti gaya kehidupan malamnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu kalau membagi malam kayak 3 tadi itu. Yang kedua, kenapa Rasulullah itu tidur kembali dan tidak pernah menunggu waktu subuh, tapi tidur kembali sejenak untuk sembari rebahan menunggu subuh?
Kata Syekh Adnan Torsah, karena Nabi mengajarkan kepada umatnya supaya kita pandai menyembunyikan sholat tahajud kita. Supaya orang ketika melihat kita ketika sholat subuh, seakan-akan kita baru bangun dari tidur, dan seakan-akan kita tidak ketahuan bahwasanya kita tadi malam sudah sholat tahajud kepada Rabbnya kita. Masya Allah. Loh, sampai Nabi mengatur strategi malamnya pun supaya menghindari orang dan menjaga orang supaya mereka itu amalnya tersembunyi kepada Allah. Allah itu ibu. Kalau ibu melakukan satu amal, kok ibu sembunyikan, itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibu melakukan amal dilihat orang lain walaupun niatnya untuk menjadi sebuah teladan. Karena apa? Menutupi amal itu lebih disenangi oleh Allah. Orang yang memperlihatkan amalnya di hadapan orang banyak, maka sesungguhnya amalnya itu menjadi lebih murah karena disaksikan orang banyak. Tapi kalau amal kita lakukan tulus semata-mata karena Allah, maka itu merupakan sebuah amal yang boleh kita katakan produk limited edition yang hanya diketahui oleh Allah. Dan ketika amal itu hanya diketahui oleh Allah, harga yang Allah berikan pada produk amal itu menjadi lebih mahal. Itu yang disenangi oleh Allah. Makanya maaf ya, ibu-ibu, kenapa salah satunya sholat berjamaah, sholat 5 waktunya di rumah, ya untuk menyembunyikan perempuan, untuk supaya amal ibadahnya tersembunyi. Setiap amal ibadah yang tersembunyi itu selalu besar di sisi Allah. Dan itu yang hari ini sulit, Bu. Kulturnya, orang yang tidak beriman kepada Allah itu kulturnya memperlihatkan. Kulturnya. Makanya lihat, maaf ya, media sosial yang dibuat sama mereka yang tidak beriman. Maka selalu memiliki pola yang sama. Memperlihatkan apa yang dilakukan, lalu disediakan toolsnya. Tools untuk like dan memberikan komen. Supaya setiap manusia itu bisa untuk memperlihatkan amal semuanya kepada orang lain. Padahal kulturnya orang yang beriman kepada hari akhir itu kepada Allah lebih baik disembunyikan kalau kita memahami bagaimana kedudukannya. Makanya maaf, itulah yang menjadi keutamaan. Sedekah disembunyikan itu jauh lebih mulia di sisi Allah dengan harga yang mahal daripada sedekah yang diperlihatkan kepada orang. Makanya salah satu amal yang mampu menguatkan hati kita itu apa? Amal yang dilakukan di waktu dan tempat yang manusia tidak mengetahui. Makanya saya sering menyampaikan, setiap manusia itu harus punya gudang rahasia, Bu. Ibu, saya harus punya gudang rahasia. Di gudang itulah kita melakukan amal dan pada gudang itulah kita menitipkan amal kita dan kita tutup gudang itu dan kuncinya hanya kita yang megang dan tidak perlu orang tahu. Bahkan sebagian sampai ulama mengatakan bahkan kalaupun istrimu tidak perlu tahu silahkan kalau bisa selama tidak merusak hubungan komunikasi. Bahkan kalau ibu pengen melakukan amal, kalaupun bisa supaya suami tidak tahu pun diperbolehkan di dalam syariat selama perbuatan itu memang tidak berkaitan dengan izin kepada sang suami. Kecuali memang harus izin sama suami. Contoh, ibu puasa, ibu tidak bisa menyembunyikan kepada suaminya. Mah, puasa ya mah? Tidak perlu engkau bertanya. Nggak usah itu. Karena memang ibu harus minta izin kalau ibu berpuasa. Kalau ibu bersedekah tapi menggunakan uang bulanan yang diberikan sama suami, ya ibu minta izin. Mas, kan bulanan ini 2 miliar nih. Jadi namanya contoh. Maka yang 500 juta saya infakkan ya. Enggak habis 2 miliar. Ini apa 500 juta diinfakkan. Kalau itu mengambil harta dan nafkah dari suami kita, ya harus minta izin. Tapi kalau ibu memiliki harta sendiri, harta ibu sendiri, maka kalau mampu untuk bersedekah tanpa memberitahukan kepada sang suami, silahkan. Dan suami juga tidak perlu marah kalau tiba-tiba dia mendapatkan ternyata istrinya melakukan itu tanpa minta izin kepadanya. Dalam perjalanan waktu, tiba-tiba sang suami tahu, loh, ternyata istri saya membangun masjid 3 lantai. Datang kepada istrinya. Mah, duduk sini. Ya. Aku dengar kamu bangun masjid 3 lantai ternyata. Ada orang yang memberitahukan rahasia ini kepada diriku. Lalu istri mengatakan, maaf mas, saya tidak menceritakan karena saya ingin menyembunyikan amal itu. Loh kamu kan tahu saya suamimu. Saya ini pintu surgamu.
Maka katakan kepadanya, saya bersedekah membangun 3 masjid itu dengan uang saya sendiri. Dan diperbolehkan saya menyembunyikan amal itu. Boleh. Makanya kan ada seorang tabi'in namanya Dawud bin Hindun. Sampai ketika beliau puasa 3 tahun itu istrinya tidak tahu. Sekarang ibu bayangkan. Puasa Dawud 3 tahun istrinya tidak ngerti itu gimana caranya. Mungkin kalau istri hari ini ketahuan ternyata suaminya puasa Dawud 3 tahun. Mungkin marah-marah. Kamu anggap saya itu istri apa? Gitu. Tapi Dawud bin Hindun itu ketahuannya bagaimana? Dawud bin Hindun itu tidak ketahuan kalau pas puasa. Dia ngomong sama istrinya, saya ambil bekal ya makanannya, saya bawa aja. Lalu dibawa. Dawud bin Hindun ini pedagang yang punya lapak di pasar. Setiap sebelum masuk pasar, dia cari orang miskin. Lalu dikasihkan jatah makanan sarapannya itu kepada fakir miskin. Lalu dia masuk. Lalu dia menjalani hidupnya, menjalani harinya dengan berjualan. Sore, dia beli makanan di pasar, dibawa ke rumah. Di mana istrinya menyangka sang suami sudah makan. Dan itu bertahun-tahun dan tidak ada yang tahu puasanya Dawud bin Hindun. Dan itu saking beliau merahasiakan amal itu. Nah ini harganya mahal. Kalau mampu disembunyikan, sembunyikan. Dan Allah paling senang. Al-Atqiya, Al-Akhfiya. Al-Atqiya itu apa? Orang yang bertakwa. Tapi bukan hanya ini yang Allah senangi. Ditambahi lagi oleh Allah. Al-Atqiya, Al-Akhfiya. Al-Akhfiya itu apa? Yang suka menguburkan amal mereka sampai tidak ada orang yang tahu bekasnya. Itu namanya Al-Akhfiya. Dari kata khafiyun, menyembunyikan. Tapi maaf. Ya tentunya tidak setiap amal itu bisa disembunyikan. Ya. Contoh nuntut ilmu, ya tidak bisa disembunyikan lah. Mbak tadi ngaji. Duduk di mana? Di tempat yang kamu tidak perlu tahu. Ya nggak bisa. Pak tadi sholat jamaah, Pak. Sholat jamaah. Kok tidak kelihatan? Saya sholat di tempat yang tidak kelihatan orang. Ya tidak bisa. Ada amal yang bisa diketahui, ada amal yang bisa disembunyikan. Yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Ustadz kalau sholat malam gimana? Konteksnya saya sebagai istri. Kalau konteksnya sebagai istri, sholat malam itu paling afdal sama suaminya. Ya kalau memang tidak bisa disembunyikan ya sama suami. Karena suami itu juga memiliki keutamaan. Dalam beberapa ibadah yang memang perintahnya dalam sunnah itu memang disuruh untuk kita bersama. Kayak sholat malam. Sholat malam itu yang paling afdal itu jamaah sama suami. Walaupun suaminya cuma menggunakan 3 surat yang terakhir sebagai bacaan sholat. Tidak apa-apa. Saya tidak mau sholat tahajud sama suami, Ustaz. Kenapa? Ya kalau enggak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan ibu juga paling-paling Al-Hab sama An-Nasr kan? Tambah dikit. Artinya hargailah sang suami. Karena memang berjamaah sholat tahajud itu apa? Membangun rahmat. Dan bisa menjadikan kalian itu bersahabat dengan sang suami, Ibu. Mendapatkan suami itu beruntung karena ada penjaga kita dari neraka. Tapi mendapatkan suami cita rasa sahabat itu anugerah. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Tidak ada persahabatan paling agung yang ada di depan mataku kecuali persahabatan antara suami istri. Makanya kalau suami istri sudah bisa bercanda-bercandaan, nggak penting, romantis-romantis konyol. Itu sebenarnya bagian dari arti persahabatan. Itu arti yang dinamakan rahmah. Salah satunya untuk membangun rahmat supaya kita mendapatkan persahabatan dengan suami kita saat sholat malam bersama-sama. Jangan akhirnya ibu sholat malam sendirian. Dibiarkan suaminya untuk tidur sampai pagi. Dibangunkan suaminya. Pada ibadah yang kita harus bersama. Pada ibadah yang ibu mampu sembunyikan. Dan itu lebih afdal dan lebih utama. Tapi ingat, menyembunyikan amal ibadah tidak boleh dengan berbohong. Ibu itikaf. Ibu ingin supaya itikafnya tidak diketahui orang. Bagus. Ada orang tanya, Mbak, tahun ini itikaf atau tidak? Ibu jangan bohong. Enggak, saya jalan-jalan ke Malaysia. Padahal ibu itikaf, itu namanya bohong. Ya terus yang kita lakukan kalau saya ditanya gimana? Saya tidak suka ditanya, Ustaz.
Jawab aja kita itikaf, setelah itu kita berdoa. Itulah doanya yang ada di dalam doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat riya yang aku sadari, dan aku memohon ampunan dari berbuat riya yang tidak aku sadari. Dan ibu harus paham, melakukan ibadah karena manusia itu riya, meninggalkan ibadah karena manusia itu juga riya. Contoh, ibu pingin sholat, ibu pingin itikaf, ya, masjid Darussalam gede. Ibu memilih tempat insya Allah yang di pojok sana sepi dari orang. Saya memilih di sana aja itikafnya. Toh diperbolehkan oleh panitia. Jalan pelan-pelan, tengah malam. Ternyata ketika sudah sampai di pojok, karena lampunya gelap, ibu bangun, ibu hidupkan flashlightnya. Ternyata sudah berjejer orang itikaf. Lebih dulu daripada ibu. Ibu tidak boleh mengatakan, ya sudahlah, nggak jadilah saya itikaf. Ternyata banyak orang yang tahu, meninggalkan ibadah karena manusia itu juga riya, melakukan ibadah karena manusia itu juga riya. Maka yang kita lakukan, teruskan ibadahnya. Tapi berdoalah kepada Allah, diberikan keikhlasan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Mari kita lafadzkan bareng-bareng. Allahumma, bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Kapan kita mengucapkan doa ini? Ketika ibu merasa ada niatan dan muatan riya. Ucapkan doa ini. Makanya maaf ibu, kita ini tidak usah sering-sering nanya ibadah orang. Kenapa? Kasihan orang yang ditanya. Habis kajian, Ustadz, tahajud gak kalau malam? Gak usah tanya lah. Kita tanya sama teman kita, rajin tilawah gak kalau tiap malam? Gak usah tanya. Kenapa? Menjaga saudara kita. Maaf ya Bu, itulah yang menjadi salah satu alasan kami secara sederhana. Saya itu kalau dikasih hadiah sama jamaah, dikasih merchandise sama penuntut ilmu gitu, saya nggak pernah posting di IG. Bukan saya tidak menyampaikan terima kasih, enggak. Karena saya tahu bahwasanya hati manusia itu rapuh. Yang khawatir ketika pemberiannya terlihat sama orang, itu malah bisa menjadikan niatnya untuk memberi mendapatkan pahala akhirnya gagal. Karena bisa jadi ada muatan riyanya ketika diketahui banyak orang. Makanya disinilah kita juga belajar. Sesama kita tuh tidak usah nanya ibadah. Ibadah harianmu apa mbak? Kamu rajin dzikir pagi enggak? Tanya itu yang lumrah-lumrah aja, yang wajar-wajar, yang tidak ada sangkut pautnya dengan riya. Mbak, kalau masak nasi goreng teri itu gimana ya? Ya pakai teri lah. Itu hal yang lumrah. Kok jilbabnya bagus, belinya di mana? Nah itu enggak apa-apa kalau pertanyaan duniawi. Jangan ngomong, maaf saya nggak mampu menjelaskan. Jilbab saya beli di mana? Saya takut teriak. Nggak ada riak, urusan dunia. Oh mobilnya enak, mobil dulu belinya di mana? Ini kan second ya second. Tapi kok masih bagus, belinya mobil di mana? Biarlah saya yang tahu aja. Nggak usah gitu. Kalau urusan dunia ceritakanlah kepada orang. Maka disitulah kita akhirnya paham. Yang menyebabkan manusia gagal untuk menuju surga itu riya. Tapi yang juga banyak terjebak dan terperosok kepada dosa itu adalah orang yang gampang menuduh riya. Riya itu ada dua prosedurnya. Dikatakan satu ibadah itu dikatakan riya. Dia memperlihatkan ibadah itu. Yang kedua niatannya untuk mendapatkan pujian. Kalau ada orang yang memperlihatkan amal ibadah bukan untuk mendapatkan pujian tapi ingin menjadi contoh, maka dia tidak bisa disebut riya dan dia tetap mendapatkan pahala atas orang yang mencontohnya. Makanya itulah yang menjadikan kita tidak boleh gampang untuk mengatakan riya. Yang ketiga, kesimpulan kajian kita hari ini, sembunyikanlah amal. Karena Allah paling senang ketika amal itu tersembunyi. Amal itu menjadi amalan yang mahal. Amalan itu akhirnya berstatus limited edition. Tidak menjadi amalan pasaran, tidak menjadi amalan yang begitu gampang diumbar dan diketahui banyak orang. Dan itulah
sejatinya kita menyembunyikan amal kita. Ada amal yang bisa kita sembunyikan, sembunyikan, rahasiakan. Dan pastikan kita bisa memiliki gudang untuk menyimpan amal-amal tersembunyi yang kita bisa sembunyikan. Tapi kalau ada amal yang tidak bisa kita sembunyikan, maka tidak usah kita sembunyikan. Sembari kita tetap berdoa mengucapkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Kapan kita mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu, Ustaz? Kita mengucapkan doa itu ketika kita merasa diri kita ada riaknya. Kalau ibu merasa itu, kapanpun itu, pagi, siang, sore, ucapkanlah doa itu. Dan ini doa yang sejatinya wajib untuk dihafal dan tidak boleh kita tidak menghafalnya. Kalau ada di antara ibu-ibu, saya belum hafal Ustaz. Nah, ada dua kemungkinan, memang tidak pernah menghafal atau mungkin dia merasa tidak pernah riak. Jadi akhirnya tidak pernah dia berdoa. Berdoalah itu kapan saja. Ketika kita merasa, ya Allah, saya khawatir riak. Umrah tiba-tiba diketahui Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ibu nyumbang misalkan masjid, salah satu fondamennya masjid harganya ratusan juta, ibu nyumbang, sudah ibu sembunyikan. Tetap ada yang bocor. Orang akhirnya tahu, Mbak, ternyata yang bagian itu Mbak yang bangun ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Tapi mengucapkan doa itu jangan di depan orang yang baru saja ngomong ya. Sini, Allahumma ini. Jangan gitu, itu namanya ruqyah. Barakallahu fikum. Ini yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Berarti sudah selesai doa untuk menghilangkan kesyirikan kecil dan kesyirikan besar. Bagaimana menyikapi kalau kita mendapatkan pujian atas satu amal yang kita lakukan, padahal semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Khawatir timbul riak atas amal tersebut. Apa yang kita lakukan, Bu, kalau kita tiba-tiba khawatir riak? Berdoa tadi yang kita tadi pelajari, itulah maksudnya. Kalau tiba-tiba ibu merasa khawatir ada riak, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Paham sampai di sini? Saya kira pertanyaannya. Ustadz, saya mau nanya. Yang nanya mana? Ini Ustadz. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi penjelasan Ustadz bahwa seorang perempuan sebaiknya sholat di rumah karena menjaga ibadah ya. Ustadz, menjaga fitrahnya perempuan dan tidak menjadi fitnah itu. Oh iya. Ustadz, saya di rumah punya warung kecil. Tujuan saya tidak ada riak sama sekali. Itu ya Bu, Indo September ya? Bukan ya? Enggak kawan, sekali. Bukan Ustadz. Tapi di warung kecil saya itu kalau udah azan, saya tempelin di pintu tulisan sholat. Dengan tujuan saya agar pembeli tidak membeli saat saya sholat, ataupun pedagang-pedagang keliling tidak datang di saat saya sholat. Artinya saya tidak mau terganggu dengan tujuan tidak riak. Itu saya tempel saat sholat duhur, asar, maghrib dan isya, kecuali isya dan subuh dan duha. Ya. Bagaimana Ustadz? Apa sholat tahajud nggak ditulis ya Bu? Lagi tidak, sholat tahajud. Tidak, udah tutup soalnya Ustadz, jam 10 tutup. Ustadz mohon apabila itu tidak baik, mohon solusinya. Terima kasih. Nggak apa-apa Ibu memberitahu orang bahwasanya kita lagi sholat kan nggak apa-apa. Dan itu sifatnya supaya tidak menjadi fitnah bagi orang yang datang. Ini warung mana sih dibuka, penjualnya niat nggak sini jualan? Jangan sampai akhirnya dosa pembelinya gara-gara kita tidak pandai menyampaikan. Nggak apa-apa, tulis aja Bu. Tapi nggak usah ditulis panjang ya Bu. Maaf saya lagi sholat saya khusyuk sekali. Insya Allah tidak. Nggak, bercanda Ibu. Bercanda. Ibu ini. Pak Ustadz, amalan apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari guna-guna ilmu sihir orang lain? Selain berdoa pada Allah, baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pernah melihat satu konten di YouTube tentang penyihir Rusia? Ada salah satu penyihir Rusia namanya Zanna Kusner.
kalau tidak salah ya. Zana Kushner ini salah satu penyihir di Rusia, cukup terkenal, viral dia. Dia pernah mengungkapkan satu fakta di acara podcast yang diselenggarakan bersamanya. Dia berkata, apa pengalaman Anda selama ini menjadi penyihir? Saya ini sudah menyihir banyak orang. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, pegawai, semuanya pernah saya sihir. Apa pelajaran yang Zana Kushner dapatkan dalam pengalaman menyihir itu? Saya tidak pernah mendapati orang yang taat agama apapun, mau dia taat Katolik, mau dia taat Protestan, mau dia taat Hindu, Buddha, dan Islam sekalipun, kecuali yang paling sulit aku sihir itu orang yang taat sama agama Islam. Mau agama yang lainnya selain Islam, walaupun dia taat, gampang dan mudah bagiku untuk menyihirnya. Tapi setiap aku melihat Muslim yang taat, ketika aku mendapatkan job untuk menyihir orang itu, lalu dia ternyata Muslim yang taat, aku tidak pernah mampu menyihirnya. Karena ada bangunan yang begitu megah, terhubung antara bangunan itu menuju ke langit. Ada satu entitas yang tidak terwujud, yang melindungi dirinya dan menjadikan mantraku dan seluruh kemampuan dan kekuatanku tidak berdaya menghadapinya. Dan aku tidak tahu apa yang dilakukan Muslim yang taat itu. Ini pengakuan dari seorang penyihir Rusia terkenal, Zana Kushner. Nanti kalau sudah di rumah, gak usah sekarang ngetiknya, nanti di rumah aja. Zana Kushner, penyihir dari Rusia. Jadi kalau ibu tanya, apa yang saya lakukan selain membaca Al-Quran, dzikir, itu sudah luar biasa, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi untuk kita butuhkan yang lainnya. Kalau sudah lengkap itu tidak usah kita tambah-tambahi. Menambahi sesuatu yang sudah sempurna itu menjadi tidak sempurna. Ya enggak? Ini sempurna. Saya tambahi lagi di sini. Jadi enggak sempurna kan? Ya sudah sempurna. Dzikir, baca Quran, tilawah, sholat malam itu sudah sempurna. Insya Allah sudah sangat cukup. Tinggal ditingkatkan bagaimana rasa khusyuknya ketika melakukan ibadah itu. Gimana bila suami tidak suka sholat tahajud berjamaah? Apakah saya tetap sholat sendirian saja, Ustaz? Saya ingin menambahkan rahmat. Ya, tidak apa-apa. Kalau suaminya belum terketuk hatinya untuk sholat tahajud, ibu sabar. Bisa jadi suami ibu takdirnya, atau bisa jadi ibu suaminya itu akan sholat tahajud tuh tahun depan. Sabar aja. Lah kalau dia nggak bangun, Ustaz, ya ibu tetap sholat. Janganlah menjadi manusia yang ikut-ikutan. Ima'ah. Ya kalau suami saya baik, saya baik. Itu termasuk orang yang nggak benar kayak gitu tuh. Makanya salah kalau ada perempuan yang ngomong gini. Kalau kita ini Ustaz jadi istri, tergantung suaminya. Loh, kamu itu kan punya iman, kamu punya Allah. Kamu punya iman sama hari akhir. Kamu tahu bahwasanya nanti kamu akan berhadapan dengan Allah sendirian. Kok kita baik, nunggu suami kita baik, itu terus gimana? Semua mah tergantung suaminya, betul. Tapi ibu yakin bahwasanya kita mau dan rela jatuh dalam kerusakan gara-gara kemudian kita hanya melihat suami kita yang belum benar lalu kita menjadi alasan berbuat keburukan? Kan enggak. Kalau memang benar perkataan orang yang sering komen, terutama di sosial media, yang suka komen kalau ada masalah suami istri lalu ngomongnya, misalkan, saya itu sering sekali kalau komen, suamimu pintu surgamu. Komennya itu kadang-kadang itu yang unik-unik. Ya tergantung suaminya, Ustaz. Hadis Nabi kok. Ya tidak bisa gitu. Kalau memang semua itu tergantung suaminya, Asia binti Muzahim gak jadi penduduk surga. Tergantung suami saya, Ustaz. Kan suami saya Fir'aun. Benar atau tidak benar? Tidak bisa, Bu. Kalau memang Allah titipkan ibu dengan suami yang belum baik, karena Allah tidak pernah salah memilih pundak ibu untuk menemani laki-laki itu. Allah mampu gak mempertemukan ibu dengan seorang laki-laki yang betul-betul ibu impi-impikan? Bisa, kecil bagi Allah menjadikan ini fulan ini jatuh cinta sama fulana ini. Kecil bagi Allah. Tapi kok gak ketemu, Ustaz? Itulah ujian yang Allah kirimkan. Ini saya pernah dapetin kisah nyata, senyata-nyatanya. Based on true story. Jadi ada bapak-bapak curhat sama saya. Ngomong. Umurnya sekitar 40 tahun. Beliau bicara ke saya tuh pingin sekali Ustaz. Dapat istri yang istri saya tuh mau ngaji.
Istri saya tuh susah ngaji ya Ustaz. Akhirnya kalau saya lagi ngaji atau saya menyampaikan nasihat, frekuensi kita itu enggak ketemu Ustaz. Saya tuh pingin gitu istri saya tuh ngaji. Dan enggak usah setiap hari lah, sebulan 2 kali aja sudah saya bergembira itu. Saya bilang sabar Pak. Di sisi yang lain Bu, saya pernah dapetin ada ibu-ibu umur 38 atau 39 tahun, sudah nikah sekitar 15 tahun. Itu ngomong, gimana ya Ustadz doanya untuk berdoa supaya saya mendapatkan suami yang solih. Saya tanya, kriteria kesolehan yang Ibu inginkan dari suami apa? Setidaknya suami saya ngajak saya ngaji ya Ustadz. Saya tuh pingin gitu kalau Sabtu Ahad ngaji, itu suami saya ikut dampingin saya ngaji. Coba Bu. Allah mampu gak mempertemukan laki-laki tadi yang pingin istrinya ngaji dipertemukan dengan perempuan yang pingin suaminya ngaji? Bisa gak bagi Allah? Kecil gak bagi Allah? Cerita jadi atau tidak? Jadi. Tapi kenapa kau malah diberikan takdir yang berbeda? Itulah ujiannya. Lah makanya kalau maaf ya, kalau kita nikah langsung semuanya enak. Kita nikah dengan suami kita, langsung suami kita hafal 30 juz. Langsung gajinya 60 juta. Orangnya senyum, jarang marah, emosinya bisa dikendalikan, tutur katanya manis, romantisnya nggak ada habis-habisnya. Malah ibu bingung gimana nanti mendapatkan pahala sabar. Tapi ya jangan berdoa, ya Allah ujilah saya dengan suami saya. Ya usah. Tapi disitulah arti dari sebuah kehidupan. Saya berusaha menjaga hati dari penyakit riak dan gurur. Tapi kenapa ya setiap ada bisikan dalam hati berupa bangga bila sudah beramal. Selain istighfar dan ta'awud, apalagi usaha yang saya lakukan. Maka banyak-banyaklah mengenal orang yang lebih solih daripada kita. Supaya kita tidak menjadi sombong terhadap pencapaian ibadah kita. Bagaimana menghadapi teman dan saudara yang selalu berprasangka buruk kepada diri kita. Padahal kita tidak berbuat jahat sama mereka. Maafkan. Hidup itu terlalu berat untuk membawa nama orang yang kita benci. Makanya dalam bahasa Rusia, hate is heavy. Benci itu berat. Saya ingin bertanya, kalau sharing video ceramah kajian ustadz dan ustadzah, karena untuk mendapatkan pahala jariah dari Allah, apakah lebih baik atau tidak? Oh, lebih baik. Ibu share nih kajian hari Kamis bersama dengan saya dan ustadz-ustadz yang lainnya. Bukan hanya ngajak ibu ngajak 3 teman. Loh, pahalanya ibu tidak berkurang. 3 teman yang datang, pahalanya untuk ibu tanpa mengurangi pahala dia. Siapa yang hari ini ngajak temannya? Tidak usah ngangkat tangan. Semoga terjaga keikhlasannya. Sudah mau angkat tangan tadi, tidak usah. Ustadz ingin bertanya, kan tadi ibadah ada yang disembunyikan ada tidak. Kalau misalkan di pondok itu kan biasanya ada mutabaah harian seperti sholat tahajud. Bagaimana tolak ukurnya? Selama kita mampu menjaga hati kita niatnya ikhlas karena Allah, tidak ada masalah. Dan mutabaah itu tidak apa-apa. Rasulullah saja kan tanya kepada sahabat pagi-pagi, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah? Abu Bakar jawab, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang sudah mendatangi orang meninggal dunia? Abu Bakar jawab lagi, saya ya Rasulullah. Sampai Umar berkata, saya tidak bisa lagi nyusul amalannya Abu Bakar. Ada ustadz yang ngomong begini di sosial medianya. Tidak sunnah orang nanya bagaimana tahajudnya orang lain. Benar, kita harus paham dulu, kita bedah dulu. Menanyakan ibadah orang lain itu memang harus dihindari. Tapi mengatakan bahwasanya bertanya ibadah orang lain itu tidak sunnah itu juga salah. Karena Nabi dalam hadis yang sahih itu ngomong, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah sedekah? Yang jawab Abu Bakar. Jangan gampang-gampang lah mengatakan tidak sunnah sama perkara. Kaji dulu, pelajari dulu. Supaya kita tidak gampang untuk menyesatkan orang. Seorang istri yang tidak mau memberikan nafkah batin kepada suaminya sejak hamil 1 bulan hingga anaknya lahir usia 6 bulan. Dosakah suami menggugat istrinya jika istri tidak memberi nafkah batin? Seorang istri tidak mau memberikan nafkah batin kepada. Dan dosakah istri? Dosa atau tidak, Bu? Dosa lah.
Hajat batin itu termasuk hajat yang besar bagi seorang laki-laki. Jangan ngomong dasar laki-laki. Tidak bisa, Bu. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Makanya maaf ya, kalau seorang laki-laki sudah mencampuri istrinya dan sudah tersalurkan hajatnya kepada istrinya, maaf ya, 1000 pesona perempuan di depan rumah itu tidak akan pernah ada yang menggoda dia. Kalau memang pelampiasan dari syahwat yang Allah titipkan kepada dirinya itu sudah disalurkan di tempat yang tepat. Makanya selama suami itu masih memiliki hajat batin kepada istrinya, itu merupakan tanda rahmat. Karena maaf ya, a'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah hindarkan kita dan suami kita dari hal semacam ini. Karena sesungguhnya banyak suami yang sudah tidak lagi punya hajat batin sama istrinya. Dan itu dikhawatirkan karena berbagai macam maksiat yang dikerjakan. Jadi kalau ada seorang istri tidak mau memenuhi kebutuhan batin suaminya, itu dosa besar, Bu. Dilaknat oleh para malaikat. Lah masalahnya ada apa? Coba digali. Suaminya juga tidak langsung hanya menunggu dan memvonis. Mungkin ada banyak hal yang tidak terpenuhi. Bahasanya, love language-nya itu mungkin tidak terpenuhi. Tangki kasih sayang itu harus kita perhatikan. Kalau bahasanya kita itu love language-nya itu apa? Banyak suami itu tidak ngerti love language itu. Akhirnya apa? Pokoknya dia butuh, dia datang. Kalau tidak butuh, dia tidak perhatikan. Itu kan kesalahan sang suami sebenarnya. Walaupun itu pun tidak boleh menjadi alasan istri menolak sang suami. Ketidaksempurnaan suami kita bukan akhirnya menolaknya dengan cara dosa yang lebih besar. Banyak perempuan kalau ada satu masalah dengan istrinya, dengan suaminya, mereka menolak satu perbuatan yang salah tapi dengan dosa yang lebih besar. Itu juga salah, Bu. Dan ibu tidak pantas apabila ibu menjatuhkan kepada kerusakan hanya gara-gara ada yang kurang sempurna dari suami kita. Kenapa? Ibu lebih berharga daripada itu. Sampaikan aja, ini alasannya apa? Mas, kamu itu orangnya gak pernah perhatian sama love language saya. Dan setiap diri kita itu beda-beda, Bu. Jujur ya, saya sama istri itu punya love language. Saya itu orangnya full service. Gak full banget. Full service itu contohnya makan disediain, itu udah bahagia saya. Pergi gitu terus disiapin. Bi, ini yang bajunya pakai ini, yang celananya pakai ini. Jangan pakai celana ini ya, pakai celana ini cocoknya pakai baju ini. Itu sudah cukup bagi saya, senangnya luar biasa. Itu love language saya. Full service. Kalau bahasa love language-nya istri saya, enggak, personal touch. Do you know personal touch? Kalau istri saya itu hug, dipeluk, diajak jalan, diajak makan berdua. Itu sudah senang. Makanya saya itu selalu memperhatikan, maaf saya tidak bermaksud apa-apa ya, ini hanya sharing aja. Semoga Allah jaga hati saya dan jaga keluarga saya. Makanya saya itu selalu menyempatkan 5 hari sekali, 6 hari sekali itu punya quality time sama istri saya. Ayo Bu, kita pergi sebentar. Anak-anak biar di rumah titip sebentar sama bibi. Pergi Bu, cuma sejam 2 jam naik Vespa, muter-muter gitu. Naik motor gitu. Makan kentang gitu. Makan bubur kacang hijau. Benar Bu, nggak harus mahal. Lihat rezekinya aja. Ya kalau ibu lihat saya lagi di warkop, ya rezekinya lagi ya segitu. Kadang makan mie enggak, karena istri saya tuh suka. Warkop itu dia suka. Kadang makan steak, tidak lama-lama, 2 jam aja paling lama. Itu sudah love language itu terpenuhi. Pulang-pulang itu kita seger. Makanya kadang-kadang saya bercanda sebelum membuka pagar rumah. Yuk, sebelum kita buka pagar rumah. Tarik nafas. Mari kita siapkan hati saya. Mari kita persiapkan hati kita. Mempersiapkan hari yang membagongkan ini. Ketemu 7 anak kita. Lah kadang-kadang maaf suaminya belum ngerti Bu. Bukan suaminya juga gak mau, ibu jangan seudon dulu. Suami saya itu dingin Ustaz. Ya mungkin maaf.
Kultur keluarganya memang jarang ngobrol. Mungkin beda dengan kultur keluarga ibu yang semuanya diomongin. Ya kita kan kulturnya beda-beda, jujur atau tidak jujur. Maaf juga, bisa jadi suami kita, maaf sekali, bisa jadi pernah menjadi korban luka pengasuhan. Dia pernah kecewa dengan bapaknya, ketika bapaknya mungkin selingkuh, ketahuan sama dirinya. Ya kita kan nggak tahu, Bu. Kalau kita hanya menuntut, lalu kita tidak memberikan kepadanya sebuah udzur, ya susah, Bu. Mungkin love language-nya belum tahu. Mas, saya itu paling seneng kalau disentuh, tangan disentuh, dipeluk. Kalau lagi sesak dadanya itu dipeluk. Ngomonglah, suami kita kan bukan dukun, Bu. Kamu harus tahu apa yang saya mau. Loh, saya itu enggak dukun. Makanya maaf ya kalau saya lagi lihat istri saya lagi bad mood. Saya tuh ngomong, maaf ya saya ini enggak dukun. Saya tuh enggak ngerti salah saya yang mana. Lah padahal banyak istri yang kadang-kadang ketika pengen menyampaikan sesuatu enggak menyampaikan, Bu. Lebih rela untuk melakukan banyak hal di rumah. Tiba-tiba suara piring agak keras dikit. Yang akhirnya terkadang sang suami itu kan enggak ngerti salahnya apa ya gitu. Nah itulah seninya kita di dalam kita itu berumah tangga. Makanya ada sebuah kata-kata bagus. Kunci bertahan di dalam rumah tangga itu 50%-nya yaitu adalah kesamaan. 50%-nya lagi itu apa sisanya? Ketahanan kita untuk memberikan udzur terbaik kepada pasangan kita. Nah, love language-nya apa? Mungkin ibu tadi yang tanya, mungkin love language-nya itu belum diketahui sama suaminya. Sampaikan aja, Bu. Mas, Bu diajari saya itu makan berdua. Saya ternyata kena baby blues. Akhirnya saya itu ya penat gitu. Orang kalau terkena baby blues kan kita nggak pernah tahu, Bu. Sekarang itu penyakit itu tidak selalu penyakit fisik, penyakit psikis, hutang pengasuhan, inner child yang tidak selesai, masalah dia dengan ini itu kan banyak yang kita harus betul-betul memahaminya. Makanya maaf ya, memahami tentang suami dan istri itu perjuangan sepanjang sisa kehidupan kita. Saya menyampaikan ini teguran untuk saya. Karena fungsinya ilmu itu meluruskan yang bengkok, membesarkan yang kecil, mengkuatkan yang rapuh. Itu fungsinya ilmu. Tapi kalau ibu akhirnya dengan alasan saya tidak mau dideketin sama suami saya. Tapi ibu tidak menjelaskan penyebabnya. Kasihan, Bu. Saya khawatir suaminya bisa berzina. Setidaknya zina dengan tangannya. Dan itu termasuk salah satu hal yang kita harus hindari. Makanya akhirnya apa? Seni. Hal semacam ini harus dipahami. Love language itu Masya Allah ya. Makanya pernah gak saya sampaikan kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu ibu. Rasulullah itu dalam satu riwayat Muslim. Itu pernah beliau itu diundang sama tetangganya orang Persia. Orang Persia ini pintar masak. Masakannya enak banget. Diundanglah Rasulullah. Nabi jawab. Undangan ini untuk siapa? Untuk engkau ya Rasulullah. Untuk Aisyah? Enggak ya Rasulullah. Hanya untuk engkau aja. Ya sudah, kalau gitu saya nggak bisa datang. Orang Persia belum tahu kenapa. Beberapa waktu kemudian ngundang lagi sama Rasulullah. Dia ngomong, ya Rasulullah datang. Saya masak masakan Persia enak, nggak ada yang bisa masak Persia di sini kecuali saya ya Rasulullah. Nabi nanya lagi, untuk siapa? Untuk engkau ya Rasulullah. Untuk Aisyah, ya atau tidak? Enggak ya Rasulullah, hanya untuk engkau aja. Maaf saya nggak bisa datang. Orang Persianya boleh sadar. Wah, ini gara-gara saya ngundang Nabi nggak sama istrinya. Yang ketiga dia ngundang lagi, ya Rasulullah, iya. Datang dong ke rumah, saya masak masakan Persia enak. Untuk engkau ya Rasulullah. Nabi jawab, untuk Aisyah juga enggak? Untuk Aisyah juga ya Rasulullah. Kalau begitu saya datang. Apa yang diajarkan Nabi, Bu? Nabi mengajarkan yang pertama, Nabi paham love language-nya Ibunda Aisyah. Penat di dalam rumah itu kadang-kadang harus mendapatkan tempat keluar sebentar. Yang syar'i yang diperbolehkan. Yang kedua yang diajarkan Nabi Muhammad itu apa? Nabi mengajarkan kepada kita. Makan itu penting. Tapi makan sama siapa itu lebih penting. Masya Allah ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.